Ini ayam 5 juta dari BGVP yang cakepnya luar biasa. Karena pas pertama kali gue liat foto-foto ini online, gue tahu gue begitu gue ada kesempatan gue harus lihat ayam ini dalam dunia nyata, dan wah, cakepnya setengah mati. Dan di harga 5 juta, gue rasa mereka sengaja hargain di harga segini karena mereka pengen banget lawan Blazing 2. Dan apakah mereka berhasil atau tidak, ya tonton saja review ini. Nah, disclaimer dulu sebelum kita mulai, si BGVP DM8 ini disediakan oleh Audion Store lewat Brian, ownernya Audion Store meminjamkan ini terhadap Brian, dan Brian meminjamkan ini ke gua. Kita nggak ada afiliasi apapun ke toko atau brand manapun, dan kita nggak dapat apapun untuk membuat review ini. Jadi review ini sepenuhnya opini gua saja. So, ya, mending kita langsung mulai aja. Kita mulai dengan build quality dan packagingnya. Build quality-nya pertama, shell-nya si BGVP DM8 ini benar-benar cakep banget. Dia ada beratnya dikit tapi nggak terlalu berat. Shell-nya ini terbuat dari macam stabilized wood katanya, dan menurut gue patternnya benar-benar cakep banget. Tapi memang lu bisa kelihatan di mana mereka ngejoin faceplate dan shell-nya. Ini ada kelihatan kayak garis hitam gitu. Semoga ketangkap di kameranya ya. Tetapi gue nggak ada masalah sama itu. Menurut gue overall masih cakep banget. Dia ada vent di belakang, walaupun ini 8BA, tapi kayaknya salah satu driver bassnya gue rasa mungkin memerlukan vent. So ya, kabelnya lumayan berat. Malah gue bisa bilang kabel yang termasuk cukup berat. Cuman memang dia lumayan supel. Dia nggak mempertahankan bentuknya gimana banget. Tapi dia agak mikrofonik, dan sekali lagi ini kabelnya lumayan berat. Gua nggak betah pakai ini sama jalan-jalan, rasanya ada yang narik di kuping gua. Dan chain slidernya pun juga nggak terlalu gimana banget, nggak bagus gimana banget, agak-agak berasanya agak murahan dibanding sisa kabel ini. Dan ya, dia juga suka gerak-gerak sendiri, tapi gua rasa itu juga gara-gara dia 8 brit gini lah ya. Dia. Dan selain itu, untuk jacknya dia kasih jack 2,5 mm balance dan straight jack. Biasanya gue bakal komplain kalau gue dikasih straight jack untuk IM, karena menurut gue straight jack itu cuma untuk sebagian besar pastinya merusak HP segala macem, karena dengan tumpuan yang jauh lebih jauh gitu ya dari HP, lebih rentan lu merusak jack lu. Tapi ada alasannya kenapa mereka sediakan jack 2,5 mm. Dan itu bakal nanti kita omongin. Dan sebelum gue lupa, nozzle si DM8 ini memang lumayan gede. Walaupun dia bentuknya pseudo custom, tapi dia masuknya sebenarnya nggak terlalu dalam. Jadi kalau misalkan kuping lu punya rongga yang kecil gitu ya, lubang kecil, gue rasa mungkin lu bakal punya problem sama si DM8. Gue pribadi punya kuping yang cukup normal, jadi gue nggak ada masalah pakai si DM8 ini. Tipsnya terbang. Oke, anyway, packagingnya DM8 lu dapat cukup banyak hal, dan packagingnya pasti cakep banget. Menurut gue ini mungkin lu bisa pajang di mana, dan kelihatannya cukup menarik. Lu dapat dokumentasi, dapat semacam sheet untuk melindungi packagingnya. Gue rasa lu dapat case aluminium, dan di dalam case ini lu dapat 2 adapter. Lu dapat adapter 2,5 mili balance ke 4,4 mili balance, dan 2,5 mili ke 3,5 SE untuk lu colok ke HP apa segala macam. Dan karena ini adapter angled, begitu lu colok ujung-ujungnya jadi angled jack. Jadi gua nggak terlalu banyak komplain. Tetapi memang kelihatannya adapter ini bukan didesain untuk kabel ini sendiri. Ini kayaknya memang adapter yang mereka beli dari entah siapa, karena ini ada gap yang cukup jelas, cuman setidaknya mereka provide, jadi gue gak bakal banyak komplain. Case-nya ini sendiri terbuat dari semacam aluminium. Dia gak terlalu tebal kayak case yang lu dapat kayak misalnya lu beli case yang mirip dengan si Venture Electronics segala macam, bentuknya serupa. Ya, itu case-nya jauh lebih tebal bahannya dibanding ini. Tapi menurut gue ini tampilannya jauh lebih cakep dalam warna hitam dan matte. Ear tips tuh dapat 11 pasang ear tips. Lu tahu beberapa ear tips, ada ear tips bass, vokal, dan balance. Gua nggak bisa memberi deskripsi yang sepenuhnya akurat karena gua
udah tahu mestinya ini ear tips buat apa, dan jadinya gue udah expect apa mestinya ini nambah bass, nambah treble apa segala macam. Jadi gue nggak bisa kasih review yang pas untuk ear tips ini, karena gue takutnya itu cuma sugesti gue doang. Tapi pas gue tes, ear tipsnya nggak ngubah banyak sih masalah suara, selama fittingnya konsisten dan pas lah. Dan lu juga dapat sepasang ear tips foamnya gue rasa nggak terlalu bagus lah kualitasnya. Dia kayak, ini bukan foam terburuk yang aku pakai sih, cuman dia nggak mempertahankan bentuknya cukup lama untuk lu masukin secara nyaman. Kayak lu pencet dikit ya langsung expand lagi. Jadi ya, selain itu dalam kotak earphone cable mestinya lu dapat kabelnya, dan selain itu lu juga ada cleaning tool untuk membersihkan nozzle-nya si BJVP DM8 ini. Jadi that's quite nice. Dan ya, itu saja lu dapat di packaging si DM8. Menurut gue lu dapat lumayan banyak hal. So ya, mending kita langsung masuk aja ke masalah sound si DM8. DM8 ini menurut gue cukup menarik, karena di price range dan terutama untuk Chi-Fi, gue biasanya mengexpect mereka untuk membuat suara yang V-shape, biasanya kayak KZ gitu kan ya, segala macam, banyak banget IM biasanya V-shape kalau dari Chi-Fi. Dan Moondrop pun rata-rata sekarang ngikutin semuanya Harman segala macam. So ya, tapi si BJVP DM8 ini suaranya tuh lebih ke arah warm, malah ini bener-bener warm banget suaranya. Dan memang ada sedikit bagian di treble-nya agak mengganggu gua. Tapi untuk detailnya mending kita langsung masuk ke bass dulu. Bassnya si DM8 ini kuantitasnya cukup banyak, emphasized banget. Menurut gua untuk lu bass head mungkin ini bakal kurang, terutama karena rumble di DM8 ini walaupun memang berasa, dan menurut gua ini untuk BA ini implementasinya bagus banget. Tapi memang dia tidak dapat menyaingi dynamic driver. Menurut gue decay di bassnya mungkin agak kurang dikit. Speed overall menurut gue lumayan ke arah medium, dan di mid bass pun kick dan punch-nya menurut gue bagus lah untuk BA, tapi belum dapat menyaingi level kick dan punch dynamic driver. Overall menurut gue ini implementasi bass untuk BA yang cukup bagus. Kalau dengan Dragon Force segala macam, dia pasti bakal keteteran. Kalau untuk EDM segala macam, kalau lu suka bass yang lebih banyak pada netral, menurut gue ini bakal cocok buat lu. Kalau lu bass set akut, mungkin ini bakal kurang cocok sama lu. Dan ya, ngomong-ngomong soal mid range sekarang, mid range si DM8 ini overall juga suaranya warm banget, lumayan tebal suaranya. Gua nggak bisa komplain banyak soal mid range si DM8 ini. Ini overall suaranya tebal, warm, separasi dan detail menurut gue cukup bagus. Bukan yang terbaik menurut gue, tapi cukup bagus. Upper mid, vokal perempuan dan violin segala macam, ini agak dihalusin dikit. Dia nggak nyerang gimana banget. Menurut gue kalau lu suka dengerin lagu nyantai doang gitu ya, lu nggak suka suara yang terlalu agresif, menurut gue ini bakal cocok buat lu. Tapi kalau lu mengharapkan suara yang cukup agresif, mungkin bakal kurang cocok lah. Dan tren itu pun menurut gue ngikut juga ke masalah treble si DM8 ini. Menurut gue walaupun ada peak di treble yang agak mengganggu gue, tapi overall treble-nya menurut gue lumayan halus. Extensionnya agak kurang dibanding yang gue sangka gitu ya, karena pas gue baca speknya si DM8 ini punya dia punya super tweeter, dan di pendengaran gue itu mentok di 17K pun, 17 kHz, mulai dari 15-16K dia udah mulai roll off. Jadi ya, tapi rata-rata lagu memang extensionnya nggak ada, frekuensi responsnya biasanya nggak sampai di atas segitu banyak, nggak banyak lagu yang ada sampai informasi di sekitaran situ. Jadi gue rasa itu bukan problem yang besar. Cuman ya dia bukan the best lah untuk masalah extension. Dan separasi dan detail di treble menurut gue juga cukup oke. Nggak terlalu banyak masalah. Gue nggak bakal komplain banyak. Untuk Dragon Force sayangnya dia memang belum bisa.
tapi sedikit banget IM yang bisa lu pakai untuk dengerin Dragon Force dan cukup jelas. Tapi overall si balance segala macam juga lumayan dihalusin di sini, terutama compression kalau misalnya lu suka nonton YouTube segala macam, kadang kalau lu pakai IM yang bagus, semakin detail IM-nya, kadang compression dari YouTube tuh makin kedengeran. Si DM8 ini suara compression segala macam tuh cukup dihalusin. Jadi kalau memang lu banyak dengerin YouTube segala macam, gue rasa mungkin ini bisa dianggap sebagai benefit. Atau kalau secara umum lu dengerin lagu yang kualitasnya lebih rendah, gue rasa ini bakal jadi benefit. Ya, gue rasa itu jatuh ke preferensi masing-masing sih. Cuman ya begitulah. Untuk soundstage dan imaging si BJVP DM8, soundstage-nya ini yang menurut gue mungkin bagian paling lemah dia. Soundstage-nya BJVP DM8 ini depan belakangnya itu benar-benar kecil banget. Jadi suara itu agak dalam banget suaranya. Ke depan belakang itu nggak terlalu jauh, tapi kiri kanan dia lumayan lebar. Jadi kalau misalkan ini kepala gue, ini kuping gue, suara DM8 tuh paling lebar tuh agak masuk dikit dari kepala gue. Untuk masalah depth-nya depan belakang, dia lumayan masuk ke dalam. Jadi soundstage-nya lebih kayak oval, lumayan lonjong. Bagi gue pun gue rasa itu agak aneh. Imaging cukup bagus, imaging gue masih bisa dapat akurasi 45 derajatan, so no problem lah. Kita malah langsung compare aja ke Blessing 2, karena gue rasa memang itu target yang mereka ingin lawan. Si Blessing 2 menurut gue overall Blessing 2 tuh masih lebih bagus, satu step di atas mereka, walaupun harganya benar-benar mirip banget. Harga si BJVP DM8 saat pembuatan video ini ada di sekitar 5 juta, 5,2an kalau nggak salah. Sedangkan si Blessing 2 tuh di harga 4,8. Jadi sebenarnya si DM8 ini lebih mahal dibanding si Blessing 2 sedikit. Sayangnya secara teknis menurut gue si Blessing 2 tuh masih menang satu kelas di atas si DM8. Bassnya pun menurut gue kualitasnya lebih bagus si Blessing 2. Kuantitas menurut gue lebih banyak si DM8. Tetapi karena kualitasnya kualitas rumble dan kick dan punch-nya si Blessing 2, persepsinya tuh bakal mirip-mirip, tapi kuantitas overall lebih banyak DM8. Mid range juga separasi dan detail di si Blessing 2 tuh satu step di atas si DM8. Tapi memang lebih tipis mid range-nya si Blessing 2, nggak setebal si DM8 ini. Upper mids-nya si Blessing 2 juga jauh lebih agresif dibanding si DM8. Jadi ya kalau lu suka suara yang lebih nyantai gitu ya, gue rasa lu bakal lebih cocok sama si DM8. Tapi kalau misalnya lu suka suara yang lebih agresif, lebih maju gitu, apalagi lu suka vokal perempuan, violin segala macam, menurut gue Blessing 2 jauh lebih bagus. Treble menurut gue juga Blessing 2 tuh jauh lebih lepas, extension menurut gue lebih bagus, compression segala macam jauh lebih kedengeran di Blessing 2. Jadi kalau misalnya lu emang banyak nonton YouTube, mungkin bakal lebih mengganggu lu denger pakai Blessing 2 dibanding si DM8. Pro atau con preferensi lu, gue lebih suka Blessing 2 overall. Untuk masalah suara, menurut gue si DM8 ini soundstage-nya juga jauh lebih sempit dibanding si Blessing 2. Blessing 2 tuh jauh lebih dia lebih luas dan depan belakang juga jauh lebih lebar, jauh banget lebih lebar dibanding si DM8. Masalah lebar kiri kanan nggak terlalu beda jauh lah, no problem. Imaging menurut gue menang si Blessing 2 dikit banget, jadi no problem di situ. Cuman ya overall menurut gue si Blessing 2 tuh masih satu kelas di atas si DM8. Tapi DM8 ini menurut gue IM yang cukup baik, apalagi untuk Chi-Fi. Tapi menurut gue ini lebih dapat dibandingkan dengan T-Audio Legacy 3 ataupun Legacy 4. Menurut gue ini lebih kayak lu kalau ngambil bassnya si bass dan midnya si Legacy 3, terus lu gabungin sama kebalik, lu kalau ambil bass sama midnya si Legacy 4, lu gabungin sama treble-nya si Legacy 3, lebih bakal mirip. Dan menurut gue untuk masa teknikalitas ini lebih dapat di-compare dengan itu kedua itu. Menurut gue untuk harga segini nggak rela gue beli si DM8 ini, kecuali memang lu suka sound signature-nya.
dan lu nggak masalah dengan teknikalitas yang lebih rendah sedikit, satu tahap di bawahnya si Blazing 2. Dan yang pasti shellnya si DM8 ini jauh lebih cakep dibanding Blazing 2, itu yang pasti. Kalau lu suka E2000 atau E3000 dari Final Audio, gua rasa si DM8 juga mungkin kayak upgrade dari situ. Kuantitas bassnya gua rasa lebih sedikit si DM8, tapi secara teknikalitas menurut gua dia berapa tahap di atasnya si E2000 dan E3000. Gua rasa itu saja reviewnya. Dan ya, komen kalau kalian apa yang kalian pikirkan soal si DM8, like kalau kalian like video ini, dan subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini. So yeah, see you next time.